Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok dengan anggota. Yang pertama ada Zula Ansema, yang kedua ada Aryana Deyapati, yang ketiga ada saya sendiri, Brenda Ravalevina, dari kelas TI 42 Gabungan MTC, akan mempresentasikan mengenai Design of Maintainability atau perancangan dari Maintainability untuk memenuhi tugas mata kuliah Reliability and Maintainability atau RAM. Maintainability didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem dalam kondisi pemakaian tertentu untuk dirawat atau dikembalikan keadaan semula, di mana item itu dapat menjalankan fungsi yang diperlukan. Jika perawatan itu dilakukan dalam kondisi tertentu dan dengan menggunakan prosedur dan sumber daya yang telah ditentukan. Itu adalah pengertian menurut Mowbray 1997. Selain itu, maintainability terdapat pengertiannya usaha yang diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam software itu. Biasanya disebut dengan pemeliharaan sistem, di mana setelah sebuah software itu berhasil dikembangkan dan diimplementasikan, akan terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil uji coba ataupun evaluasi itu sendiri. Berikut adalah proses dari maintainability perancangannya itu. Yang pertama itu ada menspesifikasi maintainability untuk tujuan dan konsepnya. Yang kedua, itu lanjut ke alokasi dari maintainability ke komponennya. Lalu implementasi desain berdasarkan metode. Lalu membuat secondary faktornya. Kemudian menganalisis dan memprediksi penugasannya, lalu mengirimkan tujuannya. Jika tidak, maka alurnya akan balik lagi ke atas. Jika iya, desain itu akan selesai. Sebelum menspesifikasi dari tujuan dan konsep, itu melakukan perbandingan sistem efektif dan juga melakukan perhitungan dari siklus biaya itu. Selanjutnya terdapat persyaratan pemeliharaan. Proses desain itu harus dimulai dengan mendefinisikan tujuan pemeliharaan sistem dan spesifikasi. Ini harus mencakup ukuran yang terukur dari proses perbaikan sebagai serta deskripsi kualitatif dengan cara di mana perbaikan itu harus diselesaikan. Setelah untuk mencapai sistem itu, kriteria perawatannya itu dapat dialokasikan ke komponen yang mempunyai tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya ada pengukuran dan spesifikasi. Langkah-langkah yang dapat diukur untuk pemeliharaan itu meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama ada waktu rata-rata untuk perbaikan atau MTTR. Sebagai rata-rata, ukuran ini memiliki kelemahan mencoba untuk meringkas distribusi perbaikan dengan mempunyai nilai yang tunggal. Dua distribusi ini memiliki nilai rata-rata yang sama dan dapat memberikan rentang waktu perbaikan yang sangat berbeda. Perbaikan ini mempunyai batas pada varians dari waktu perbaikan yang bersamaan dengan rata-rata itu. Lalu perbedaan itu akan memastikan waktu perbaikan yang lebih konsisten dengan mendekati MTTR. Yang kedua itu ada median time to failure atau waktu rata-rata untuk perbaikan. Median ini rata-rata dan juga memiliki kerugian yang sama dengan MTTR. Lebih disukai daripada MTTR karena waktu perbaikan itu sangat miring. Misalnya ada waktu perbaikan yang sangat besar dan mempengaruhi dari median dengan menggunakan persentil. Lalu yang ketiga ada maximum time atau TP. Dengan mempunyai rumus PR, peluang T, lalu kurang dari sama dengan TP, sama dengan H, atau TP kurang dari sama dengan P.
di mana presentase waktu P dari kegagalan itu harus diperbaiki. Umumnya, ukuran ini disukai MTTR dan waktu median karena diidentifikasikan waktu perbaikannya untuk diterima maksimum untuk sebagian besar. Yang keempat, itu ada min sistem downtime, lalu rata-rata waktu henti sistem atau M. Kemudian bisa dilihat untuk rumusnya adalah M sama dengan M kali TD kali MTTR tambah TD per T PM kali MT dibagi M kali TD ditambah TD dibagi TPM dengan simbolnya sesuai dengan keterangan yang ada. Selanjutnya ada mean time to restore atau MTR, di mana mempunyai rumus MTTR ditambah MTD ditambah SDT. Untuk waktu rata-rata untuk memulihkan adalah waktu henti sistem rata-rata yang tidak terjadwal masuk penundaan untuk pemeliharaan dan pasokan sumber daya. Ini adalah ukuran yang tepat untuk pemeliharaan dan pasokan sumber daya yang termasuk dalam spesifikasi desain sistem. Yang selanjutnya adalah maintenance work hours per operating hour. Biasanya jumlah jam kerja pemeliharaan per jam itu digabungkan keandalannya dan waktu perbaikannya, dengan juga ditambahkan dengan jumlah personel pemeliharaan yang diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan. Ini adalah untuk memperbaiki pemeliharaan yang dihasilkan dengan cara MH dibagi OH sama dengan MT kali MTTR dikali crew dibagi T. Atau dengan cara menambahkan pertambahan dikali T dibagi TPM. Lalu dengan menambahkan juga pengalian dari MP MT sesuai dengan gambar. Selanjutnya ada maintenance konsep dan prosedur. Selain mengidentifikasikan ukuran yang terukur dari perawatan dan pemeliharaan itu, seseorang harus menentukan bagian dari proses desainnya. Kondisi di mana pemeliharaan itu harus dilakukan oleh ahli dan sistemnya itu kompleks dari subassembly, komponen, dan bagian yang perlu diperhatikan itu. Yang pertama, ada unit mana sih yang harus diperbaiki atau dibuang atau diganti. Yang kedua, ada jadwal pemeliharaan preventif dan tugas terkait. Yang ketiga, unit yang dapat diperbaiki tingkat perbaikan seperti lokalnya, pusat layanan, atau pabrik untuk setiap mode kegagalan. Yang keempat, untuk setiap tugas perbaikan, tingkat keterampilan peralatan uji teknis yang perlu manual. Yang kelima, jumlah saluran perbaikan dan suku cadang atau tingkat dari persediaan itu sendiri. Selanjutnya ada cost model. Cost sama dengan CU ditambah TD dibagi MTBF dikali CF ditambah CV kali MTTR. Untuk keterangan itu sesuai pada gambar yang tersedia. Selanjutnya ada gambar 10.3 yaitu sistem dari Identur level struktur. Yang pertama level 0 itu ada sistem. Yang level 1 ada assembly, yang level 2 ada subassembly, yang level 3 ada komponen, yang level 4 ada subkomponen, lalu yang level 5 itu ada parts. Dan kemudian untuk repair cost-nya itu sesuai dengan gambar yaitu AR ditambah BC kali F tambah CK kali F. Untuk discard cost-nya itu ada AD ditambah C ditambah BD dikali dengan F. Lalu jika mengikuti dari inequality itu akan lebih murah daripada perbaikannya. AD ditambah C ditambah BD dikali F. Lalu kurang dari sama dengan AR ditambah BR kali F tambah CK kali F. Itu adalah persamaannya. Lalu indifference trade-off curve antara C dan F itu akan digenerate dengan asumsi dengan C sama dengan AT di min AD di per F kali 1 min K tambah BR min BD dibagi 1 min K. Itu adalah persamaannya. Selanjutnya ada fitur desain pemeliharaan yang primer dan sekunder sesuai dengan
lingkarannya ada skill levelnya, ada support level, ada repair research, dan banyak lain halnya di dalam lingkaran maintainability sebagai pusat dari semua hal yang ada. Selanjutnya ada soal 10.2. Mesin itu melakukan pembelian terhadap biayanya itu ada 3.100 dan mesin itu mengalami kegagalan dengan travel cost-nya 75 dan biaya perbaikannya itu berdasarkan kru dengan 2 teknisi dan mempunyai gajinya itu ada $50 per jam. Lalu ada jaminan biaya perbaikannya itu dengan 1.000 jam per operasinya. Lalu ada reliability-nya itu dengan tes 40 operasi jam kerja dan juga TTR-nya itu 6 jam. Lalu akan dihitung pengurangan biaya terhadap jaminannya. Manufaktur itu dapat melakukan perbandingan MTBF dengan 20%. Lalu yang mana lebih baik untuk asumsinya itu antara keduanya dengan 1.000. Lalu dengan membentuk atau mendirikan baseline itu dengan memasukkan rumus untuk harga pembelian ditambah dengan harga kegagalan dibagi dengan harga MTBF itu sendiri dikali dengan travel cost ditambah jumlah operator dan dikali untuk gaji labornya, lalu tenaga kerja, lalu dikali 6 karena 6 hari. Lalu menghitung perbandingan dari MTBF dengan menggunakan 20% dengan memasukkan sama rumusnya, namun bedanya di yang awal. Lalu untuk menghitung MTTR, lalu melakukan perbandingan dengan lebih baik opsinya itu. Untuk pemilihan yang terjadi adalah untuk MTTR dengan 20%. Itu jauh lebih baik karena untuk dolarnya itu lebih rendah daripada MTBF yang 20%. Selanjutnya ada komponen reliability and maintainability. Untuk MTTR sendiri, MTTR dikali sigma dikali Q1 kali F1 dibagi NQ kali F1 dengan Q adalah quantity, F1 itu dapat diganti untuk lambda itu ke I. Untuk selanjutnya ada design methods. Yang pertama ada fault isolation and self-diagnostic. Untuk yang nomor 1 ini terbagi menjadi 3, ada manual, automatic, self-diagnostic. Lalu untuk manual itu untuk beberapa derajat prosedurnya itu menggunakan trial and error. Mungkin dengan menggunakan bantuan meteran, osiloskop, pengukuran, terus set test atau gambar teknis. Biasanya kerusakan diisolasi melalui proses eliminasi. Yang kedua itu otomatis itu biasanya unit yang gagal itu dipindahkan dari bagian sistem dan dihubungkan ke stasiun uji komputerisasi dan disambungkan. Lalu komputer itu akan menjalankan suatu program dan akan mengisolasi bagian yang gagal. Yang ketiga itu untuk self-diagnostic atau diagnostik mandiri, biasanya kegagalan itu beralih ke mode diagnostik, dan secara internal itu mengisolasi dan mengidentifikasi bagian yang gagal. Biasanya itu disebut dengan built-in test atau BIT, atau BITE atau built-in test equipment. Dimana BITE ini sangat penting keandalannya dengan sistem yang didukungnya dan dengan adanya fungsi byte itu harus dideteksi kesalahannya dan juga untuk mengisolasi dari kesalahan-kesalahan yang ada. Selanjutnya ada part standard and interchangeability, yaitu standarisasi yang dapat mengurangi jarak minimum dan part yang harus dilakukan perbaikannya.
Yang selanjutnya ada modularization dan juga accessibility. Untuk itu, dengan pengemasan komponen itu dalam unit fungsional mandiri atau melalui modularisasi, lalu memudahkan pemeliharaan. Biasanya itu kegagalan itu dapat diidentifikasi dengan kegagalan suatu fungsi dari CIFIC. Lalu diagnostik itu akan diterapkan lebih besar untuk mengisolasi kesalahan-kesalahan yang ada. Lalu modularisasi ini juga memungkinkan untuk melepaskan dan mengganti unit yang gagal asalkan modul itu terdapat cadangan. Dan oleh karena itu, ketersediaan sistem itu dapat meningkatkan dramatis. Untuk yang gagal itu dapat diperbaiki secara sistem operasi dengan memperhatikan lingkungan dan juga memperhatikan jumlah interaksi seperti konektor, kabel, dan juga modulnya itu harus diminimalkan. Kemudian ada repair versus replacement. Manfaat yang jelas di perawatan itu adalah pengurangan waktu perbaikan dengan asumsi pergantian dengan segera yang tersedia. Ini juga mengurangi dokumentasi persyaratan keterampilan pemeliharaan dan jumlah alat ujinya. Berikut adalah grafiknya ada di sebelah kanan, terdiri dari discard dan repair. Untuk rumusnya ada tertera. Kemudian kalau replacement itu jika suatu komponen itu harus diperbaiki secara minimal, yaitu menua, maka keputusan tidak lanjut untuk menentukan kapan itu harus diganti komponen. Lalu asumsinya itu memiliki fungsi intensitas yang meningkat, maka suatu saat itu tidak ekonomis untuk terus dipertahankannya. Selanjutnya ada proactive maintenance. Proactive maintenance ini terdapat dua, yaitu pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan preventif ini menetapkan tingkat pemeliharaan preventif yang benar itu dapat menjadi hal yang paling penting dalam pertimbangan ekonomi. Cukup sering biaya yang signifikan dalam manufaktur adalah mesin biaya perbaikan ditambah dengan biaya karena kehilangan produksi ini. Biaya ini dapat dihindari dengan program pemeliharaan preventif yang agresif. Untuk solusi dari minimum cost perbaikan waktunya dapat dilihat seperti rumus pada berikut. CS dibagi CR, A dikali B min 1. Itu dikurung lalu dipangkatkan dengan 1 per B. Lalu kemudian ada pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan prediktif itu meskipun tadi sebelumnya ada preventif, bila sesuai itu dapat mengurangi frekuensi kegagalan. Seringkali itu sulit untuk menentukan interval pemeliharaan yang tepat dan ruang lingkup program pemeliharaan preventif. Selain biaya operasi itu, program pemeliharaan preventif kegagalannya itu disebabkan oleh pemeliharaan yang dapat diimbangkan dengan pengurangan kegagalan yang melekat. Selanjutnya ada human factor dan ergonomi. Tujuannya itu adalah mempertahankan produktivitas tanpa mengorbankan keselamatan dan sambil meminimalkan tuntutan mental dan fisik yang dibebankan pada individu. Dalam desain sistem pemeliharaan, kami itu memperhatikan subtopik dari ergonomi, dari antropometrinya, biomekaniknya, fisiologinya, psikofisikanya, persepsi manusia, dan juga memperhatikan terhadap kinerja manusianya. Lalu untuk rumus yang digunakan adalah RH sama dengan 1 min E per N. Untuk pengertian dari maintainability prediction dan maintainability demonstration. Maintainability prediction adalah untuk memprediksi parameter rawatan analisis bottom-up yang dapat digunakan di awal fase desain sebelum prototipe itu tersedia. Ini terdiri dari untuk memperkirakan pada tingkat praktis terendah, pemeliharaan komponen, bagian atau mode kegagalan yang relevan, mengukur kemampuan, dan kemudian akan digabungkan nilai-nilai itu untuk mendapatkan nilai perakitan yang lebih tinggi dan juga nilai sistem. Lalu, untuk maintainability
activity demonstration. Sebagian kecil dari pengujian sistem selama fase desain rinci. Demonstrasi pemeliharaan ini stratifikasi dilakukan untuk memverifikasi yang tujuannya itu untuk dapat dicapai. Untuk demonstrasi ini harus dilakukan dengan kondisi operasi dan lingkungan itu serupa dengan menghadapi sistem beroperasi. Tes ini terdiri dari simulasi sistem kegagalan TEM dan juga untuk meminta teknisi pemeliharaan untuk memeriksa sistem dan melakukan pemeliharaan korektif yang diperlukan. Dan waktu tugas yang tercatat itu bersama dengan kesulitan atau masalah yang dihadapi dalam melakukan tugas perbaikannya. Karena ini adalah slide terakhir, saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.